Selamat hari Minggu adik-adik, selamat pagi semua. Wah, senang sekali ya, di hari Minggu yang cerah ini kita boleh ketemu lagi dalam kebaktian sekolah minggu online kelas Madya. Wah, adik-adik kelas Madya pasti uh, udah cantik-cantik, pasti sudah mandi, sudah wangi-wangi, sudah sarapan juga dong ya. Karena pasti semangat deh setiap hari minggunya untuk kebaktian sekolah minggu. Wah, adik-adik tuh keren banget emang. Punya semangat yang luar biasa untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, kalau begitu kakak mau tanya nih, ada yang masih ingat sama kakak nggak? Karena kakak jarang banget ngajar di kelas Madya akhir-akhir ini ya adik-adik. Oke, kalau masih pada ingat, good. Tapi kalau ada yang belum tahu atau lupa nama kakak Kristina. Ya, tapi kakak biasa dipanggil juga dengan nama Ina. Jadi adik-adik bisa panggil kakak Kristina atau adik-adik bisa panggil kakak Kak Ina. Iya, jadi senyamannya adik-adik boleh panggil kakak apa aja. Tapi uh, panggil kakak Kak Ina boleh, Kak Kristina boleh ya gitu. Oke, kalau kayak gitu, kalau Alkitabnya memang sudah siap, lalu buku catatannya juga jangan lupa, karena nanti untuk adik-adik kelas Madya ada ini ya, kumpulin catatan ya, kakak tunggu nanti. Oke, kalau memang semuanya sudah siap, adik-adik juga sudah siapkan hati, mari kita mulai kebaktian sekolah minggunya. Oke, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa dulu adik-adik. Kalau begitu ambil sikap doanya yang baik karena kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Sungguh hari yang luar biasa Tuhan. Kalau boleh kami dipertemukan pagi hari ini dalam sekolah minggu online. Memang Tuhan, sekolah minggu kami masih online, tapi kami yakin dan percaya suatu saat nanti bila pandemi sudah lewat, kami akan sekolah minggu lagi bersama-sama di pastori. Dan saat ini Tuhan, kami sungguh bersemangat untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena kami tahu Tuhan selalu berkati kami dengan kesehatan, dengan keceriaan, sehingga kami boleh bersama sekolah minggu pagi hari ini. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami mau siapkan hati kami mau siapkan pikiran kami untuk kami bisa menerima cerita dari kakak-kakak sekolah minggu, sehingga firman Tuhan yang disampaikan bisa tertanam di hati dan pikiran kami, dan kami bisa lakukan di dalam keseharian kami. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih, terpujilah namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Oke, bila sudah siap semua sekolah minggu, Alkitabnya coba dibuka. Oke, hari ini kita akan membaca firman Tuhan dari Injil Matius 14 ayat 14 sampai 21. Oke, Injil Matius ada di perjanjian baru. Good, adik-adik tahu semua ya. Oke, Injil Matius pasal 14 ayat 14 sampai 21. Sudah dapat semua adik-adik? Bila sudah dapat, kakak akan bacakan untuk adik-adik. Adik-adik sambil simak ya, dan sambil dibaca Alkitabnya. Yuk, kita mulai. Matius 14 ayat 14 sampai 21. Judul perikopnya, Yesus memberi makan 5.000 orang. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Yesus berkata, "Bawalah
bawalah kemari kepadaku. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus mengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikan kepada orang banyak. Dan mereka semuanya itu akan makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan roti yang sisa, 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Wah, demikian pembacaan Alkitab kita, adik-adik. Pasti udah tahu nih. Wah, kakak cerita hari ini tentang Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Tapi di Alkitab dibilang cuma 5.000 laki-laki, adik-adik. Yang dihitung di dalam Alkitab 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Berarti 5.000 itu enggak 5.000 pas. 5.000 itu bisa 5.000 lebih, bisa dikalikan 2 atau 3. Wow, banyak banget ya. Oke, pasti adik-adik udah, kakak aku udah sering dengar tuh ceritanya 5 roti dan 2 ikan. Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Wah, ini cerita yang luar biasa, adik-adik. Mukjizat Tuhan yang luar biasa. Tuhan memberi makan banyak orang gitu. Tuhan gak membiarkan mereka kelaparan gitu ya. Jadi Tuhan benar-benar memberkati orang-orang ini. Walaupun di sini ditulis hanya yang dihitung 5.000 itu adalah laki-laki, tapi Tuhan tidak melupakan perempuan dan anak-anak. Jadi anak-anak dan perempuan pun diberi makan sama Tuhan. Jadi kalau boleh, mungkin kalau misalnya ada yang menghidup, mungkin nggak hanya 5.000 gitu ya. Banyak banget gitu. Oke, kakak ceritanya apa sih nih? Sebenarnya aku udah sering kak dengar cerita 5.000 Tuhan memberi makan 5.000 orang. Tapi sekarang kakak mau ingatin lagi tentang itu, tentang betapa besarnya Tuhan, betapa Tuhan itu luar biasa gitu ya buat hidup kita. Dan hari ini kita mau belajar juga tentang belajar lagi, diingetin lagi sama firman Tuhan dari kisah Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang ini. Dan hari ini tema yang diangkat adalah potensi dan semangat memberi. Wah, itu yang membedakan jadi adik-adik. Jadi dari ceritanya sama tentang Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang, tapi temanya yang berbeda-beda. Dan hari ini kita mengangkat tema tentang potensi dan semangat memberi. Apa ya kira-kira ya? Oke, kalau sudah siap, adik-adik siapin catatannya ya. Oke, adik-adik, peristiwa memberi makan 5.000 orang ini merupakan peristiwa yang luar biasa. Jadi kisahnya dimulai dari niatnya Tuhan Yesus sebenarnya untuk mengasingkan diri. Dia mau pergi ke tempat sunyi gitu adik-adik. Tapi ternyata cerita tentang Tuhan Yesus ini sudah didengar banyak orang. Jadi Tuhan Yesus mau pergi kemanapun, di tempat sesunyi apapun, ternyata banyak sekali orang yang mau mengikuti dia, mau mendengar pengajaran dia, dan juga mau melihat mukjizat yang Tuhan Yesus lakukan gitu kan. Jadi ya benar aja, walaupun Tuhan Yesus pergi ke tempat yang sunyi sekalipun, ternyata banyak sekali orang-orang yang mengikuti dia. Nah, sesampainya akhirnya dia mengajar. Ternyata setelah Yesus mengajar nih, gak terasa hari sudah mulai petang adik-adik. Kalau sekarang kira-kira sekitar jam 3:30 sore. Wah, berarti pada zaman itu kalau gelap kan benar-benar gelap ya adik-adik. Jadi murid-murid mulai berpikir, aduh udah mulai gelap, ini orang-orang mau gimana gitu ya. Udah deh ngomong sama guru aja gitu. Akhirnya mereka datang ke Tuhan Yesus, mereka ngomong, guru
hari sudah mulai petang. Suruhlah orang-orang banyak ini ke desa supaya mereka bisa dapat makan di sana gitu kan. Mereka bisa beli makan di sana. Tapi pada saat itu Tuhan Yesus menjawab, loh kenapa? Kasih makanlah mereka gitu. Kalianlah yang memberi makan mereka. Kenapa mereka harus pergi ke desa? Tapi kita nggak punya persediaan apapun, guru. Orang ini banyak sekali gitu. 5.000 laki-laki yang tercatat di Alkitab, adik-adik. Perempuan dan anak-anak belum termasuk di dalamnya, di hitungan 5.000 itu. Berarti kan kalau bisa dipikir bisa 2 kali lipat, bisa 3 kali lipat gitu kan. Berarti lebih dari 5.000 orang sebenarnya, adik-adik. Wah, mereka bingung gimana caranya gitu kan. Ternyata ada anak kecil yang bawa 5 roti dan 2 ikan. 5 roti dan 2 ikan ngasih makan 5.000 orang laki-laki. Gimana gitu kan, 5.000 orang gimana gitu. Tapi ternyata gak ada yang mustahil loh adik-adik buat Tuhan Yesus. Mukjizat itu benar-benar ada, mukjizat itu nyata adik-adik gitu kan. Akhirnya 5 roti dan 2 ikan itu dibawa kepada Yesus. Lalu Tuhan Yesus mengucapkan berdoa, mengucapkan berkat, dan Tuhan Yesus bilang bagikan. Ya murid-muridnya percaya gitu, ya sudah dibagikan gitu, walaupun dalam pikirannya mereka gak mungkin 5 roti dan 2 ikan, tapi mereka lakukan gitu. Tuhan Yesus suruh apa, mereka lakukan gitu. Dibagiin 5 roti dan 2 ikan itu adik-adik gitu kan, dan cukup gitu. Ya apa ya, gak percaya, tapi itulah yang terjadi gitu. Berangkat dari hal kecil 5 roti dan 2 ikan ini bisa memberi makan banyak orang. Luar biasa banget ya adik-adik ya. Kalau dipikir oleh kita saat ini gak mungkin deh gitu kan. Tapi ternyata ya memang inilah yang terjadi gitu kan. Tuhan mengucap berkat, lalu dilakukan gitu sama murid-muridnya, dijalankan apa perintahnya. Setelah semua orang makan, setelah tadi dibagi-bagikan, rotinya dipecah-pecahkan, dan semua orang makan, Tuhan Yesus tiba-tiba menyuruh, coba dikumpulkan sisanya yang mereka makan. 5 roti dan 2 ikan, terus yang makan orang sebanyak itu, mana mungkin ada sisa. Tapi ya mereka lakukan aja. Akhirnya dikumpulkan, ternyata masih sisa dong 12 keranjang. Wow gitu ya, dari 5 roti dan 2 ikan. Kecil sekali, tapi bisa jadi besar sekali dan bersisa adik-adik. Luar biasa banget ya Tuhan kita ya, bahwa dari hal kecil adik-adik, tapi dengan keyakinan dan dengan percaya penuh gitu, itu bisa jadi hal yang besar. Nah, adik-adik juga bisa lakukan hal yang sama gitu. Misalnya adik-adik punya sesuatu yang kecil, ya gak apa-apa gitu, lakukan aja gitu. Ternyata ada berkat yang luar biasa gitu yang Tuhan sudah sediakan. Sama halnya Tuhan mengasih berkat juga buat kita loh adik-adik. Lewat siapa sih adik-adik bisa dapat berkat? Lewat papa mama kita, lewat orang tua kita, lewat orang-orang di sekitar kita gitu. Adik-adik bisa menikmati kehidupan yang sungguh luar biasa, bisa sekolah minggu online lewat TV atau lewat HP. Itu kan berkat dari Tuhan. Lewat siapa? Lewat papa mama yang membelikan TV, yang membelikan handphone, membelikan kuota untuk kita bisa nonton YouTube. Itu adalah berkat Tuhan yang luar biasa adik-adik. Nah, untuk melakukan hal besar tidak perlu dari hal yang besar juga, tapi melakukan hal yang besar bisa berangkat dari hal yang kecil. Jadi, ayo kita mulai dari hal kecil apa yang kita bisa, supaya kita pun bisa menjadi berkat untuk banyak orang adik-adik gitu. Jadi jangan pernah berkecil hati bahwa aku anak kecil tapi aku tidak bisa melakukan sesuatu. Adik-adik pun bisa melakukan sesuatu.
Jadi dari kisah hari ini kita bisa belajar banyak ya adik-adik, bahwa untuk melakukan hal yang besar gak perlu dimulai dari sesuatu yang besar juga. Tapi Tuhan mengajarkan kita bahwa dari hal yang kecil saja itu akan bisa menjadi besar. Jadi adik-adik, kalau misalkan nih adik-adik punya impian yang besar, harus dimulai dari sekarang nih, gitu kan. Harus dimulai dari yang sekarang, yang kecil ini. Apa sih Kak, gitu, untuk bisa meraih cita-cita aku? Ya, belajar. Belajar itu hal kecil adik-adik, bukan hal yang besar. Hal yang kecil, tapi harus tekun adik jalankan. Gitu. Kalau misalnya mama suruh, ayo dong kamu kerjain tugasnya dari guru gitu. Gak mau mama, aku mau main game aja. Gimana nanti nilai adik-adik bisa bagus? Kira-kira kalau main game terus gak ngerjain tugas bisa gak? Gak bisa ya, nilainya pasti jelek ya kalau misalnya main game terus. Jadi gak boleh main game terus adik-adik. Ada saatnya bermain, ada saatnya belajar. Jadi untuk adik-adik bisa meraih cita-cita adik-adik yang mungkin adik-adik besok mau jadi dokter, mau jadi pilot, mau jadi insinyur gitu, ya dicicil dari sekarang. Adik-adik lakukan dulu yang kecil ini, belajar, bertanggung jawab untuk belajar gitu, supaya hal yang besarnya nanti bisa diraih gitu. Dan adik-adik gak perlu berkecil hati, bahwa adik-adik masih kecil tidak bisa melakukan sesuatu yang besar. Enggak, adik-adik bisa melakukannya dengan kapasitas yang adik-adik punya saat ini gitu. Jadi dari cerita tadi kita bisa belajar bahwa walaupun adik-adik kecil, kalian masih kecil, tapi kalian bisa lakukan hal yang besar loh. Jadi jangan batasi diri kalian untuk kalian tidak bisa melakukan sesuatu gitu. Kembangkan potensi yang ada dengan walaupun dengan terbatas sekarang gitu ya. Apapun dilakukan dari rumah, tapi lakukan saja gitu. Kayak misalkan kan ada tugas tuh buat wayang ya kan. Nah itu untuk kelas madya dan pratama, kalau nggak salah hanya dibagikan karton saja ya sama kakaknya. Nah itu adik-adik bisa kembangkan gitu kan. Adik-adik bisa cari gambarnya, adik-adik bisa kasih warna, dan itu akan bisa digunakan untuk hal yang luar biasa, yang mungkin nanti bisa digunakan pada saat kakak mengajar atau apa. Itu nanti wayang-wayangnya itu bisa digunakan. Jadi jangan pernah berkecil hati, jangan pernah merasa bahwa saya ini kecil, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Enggak, adik-adik kecil, tapi adik-adik bisa melakukan sesuatu. Untuk siapa? Untuk adik-adik sendiri, untuk papa mama, dan untuk masyarakat sekitar, dan terutama untuk Tuhan. Gitu ya adik-adik. Tapi ingat, semua itu harus dilakukan dengan tanggung jawab yang luar biasa. Jadi mulai dari sekarang bertanggung jawablah terhadap diri adik-adik, lakukan hal yang adik-adik bisa, sekecil apapun gitu, tapi dengan rasa tanggung jawab. Jadi adik-adik nanti bisa untuk mendapatkan sesuatu yang lebih besar lagi gitu. Jadi kalau misalkan mau meraih cita-cita nih, hal yang besar kan itu ya gitu, di kemudian hari ya lakukan hal yang kecil mulai dari sekarang. Apa yang dilakukan? Belajar gitu, jangan main terus gitu ya. Jadi ayo semangat, adik-adik pasti bisa melakukan hal yang besar, dan harus dimulai dari hal yang kecil gitu ya adik-adik. Oke, sekarang kita mau masuk ke ayat hafalan. Oke adik-adik, ayat hafalannya diambil dari Yohanes 6 ayat 9. Coba dibuka, Yohanes 6 ayat 9. Bila sudah, yuk kita baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Yohanes 6 ayat 9 yang berbunyi demikian. Di sini ada seorang anak
yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah arti itu untuk orang sebanyak ini? Oke, kita ulangi sekali lagi. 1, 2, 3. Yohanes 6 ayat 9. Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Oke, adik-adik, video untuk ayat hafalannya kakak tunggu juga ya. Selain ringkasan cerita yang tadi kakak sudah bawakan, adik-adik juga mengirimkan ayat hafalan. Mohon dikirimkan ke kakak wali kelas. Nanti kakak wali kelas bisa diteruskan ke kakak. Jadi ditunggu catatannya pun kami tunggu sampai hari Senin jam 6 sore ya. Jangan lupa. Oke adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Nggak terasa ya gitu. Untuk hari ini, minggu ini ibadah kita sudah selesai. Untuk itu mari kita tutup dengan doa. Mari kita bersama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk berkat-Mu hari ini. Kami diberikan firman Tuhan yang sungguh luar biasa. Kami bisa tahu mukjizat Tuhan yang sungguh luar biasa. Hanya dari 5 roti dan 2 ikan, tapi 5.000 orang, bahkan mungkin lebih dari 5.000 orang bisa makan sampai kenyang. Dan masih bersisa Tuhan 12 bakul. Itu sungguh hal yang luar biasa. Dari hal kecil kami bisa tahu bahwa Tuhan bisa melakukan hal yang sungguh besar. Sama seperti kami Tuhan, mungkin kami masih kecil, kami masih belum banyak bisa melakukan apapun, tapi kami yakin dan percaya di saat kami mau mulai mengembangkan potensi kami yang ada pada kami, sekecil apapun, itu akan bisa menjadi sesuatu yang besar di kemudian hari. Ajar kami untuk menjadi anak yang selalu taat dan dengar-dengaran papa mama kami, karena kami tahu bahwa mereka adalah wakilnya Tuhan di dunia ini. Jadi ajar kami untuk selalu mengasihi orang tua kami. Ajar kami selalu menyayangi orang tua kami dan selalu mendengar apa yang mereka katakan kepada kami, agar kami bisa menjalani kehidupan kami hari demi hari menjadi lebih baik lagi, menjadi anak yang menjadi kebanggaan orang tua kami. Tuhan Yesus yang baik berkati sekolah kami, di masa-masa sekolah kami yang mungkin masih dalam masa pendidikan online, tapi kami yakin dan percaya Tuhan, berkat Tuhan melalui pendidikan online pun tidak kalah dan luar biasa. Dan kami yakin dan percaya bahwa kami mau menyerahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Berkati papa mama kami yang selalu ada buat kami, menjadi berkat untuk kami, bahwa kami selalu diberkati oleh Tuhan melalui orang tua kami. Berikan mereka kesehatan, berikan mereka rezeki, juga selalu berikan mereka kebahagiaan. Tuhan Yesus yang baik, berkati juga gereja kami, berkati Bapak Pendeta beserta Bapak Ibu Majelis, warga jemaat gereja kami juga Tuhan, kiranya Tuhan mau selalu lindungi dan Tuhan mau selalu berkati gereja kami. Dan di saat ini kami akan berpisah. Pertemukan kami di minggu depan untuk ibadah online sekolah minggu kembali. Kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Doa yang tiada sempurna ini kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu adik-adik, sampai ketemu lagi di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.